Selamat datang di sesi ke-7 rangkaian op-amp dengan penguat positif. Tujuannya tentunya untuk mempelajari hasil dari sumber tergantung untuk analisa rangkaian op-amp. Rangkaian op-amp itu rangkaian seperti ini di dalam bentuk IC dan memiliki karakteristik seperti ini. Kemudian ini adalah gambar op-amp yang dimodelkan sebagai voltage control voltage source, artinya adalah sumber tegangan terkontrol, di mana yang mengontrol adalah tegangan. Jadi sumber tegangan VO ini tergantung dari tegangan lain yang mengontrol dirinya. Nah, op-amp ini tentunya bekerja di area linear dengan aproksimasi di mana impedansi inputnya paling sedikit 200 mega ohm, sehingga dianggap tidak ada koneksi di sini, tidak ada arus yang masuk ke op-amp di kaki positif minus dan negatif. Yang kita pelajari adalah rangkaian op-amp penguat positif terlebih dahulu. Dikatakan positif karena outputnya itu dihasilkan dari satu konstanta positif dikali dengan input. Di soal yang pertama kita akan mengulas hal ini, rangkaian penguat positif. Kemudian kita akan menurunkan persamaan ini untuk membuktikan suatu rumus yang lebih sederhana. Kemudian hasilnya dipakai untuk mencari penguatan atau gain output terhadap input, dan kemudian mencari input diferensial V plus min V min. Ini adalah solusinya. Kita gambar ulang lagi penguat op-amp positif. Positif karena di sini tegangan inputnya masuk di kaki positif. Kemudian umpan baliknya negatif. Dan ini bisa digambarkan ke dalam bentuk seperti ini pemodelannya. Kemudian dari pemodelan kita bisa buat rumus Vout sama dengan A dikali selisih dari kedua input op-amp. Kemudian kita tahu V plus sama dengan Vs, V min sama dengan pembagi tegangan. Lalu kita ubah sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini rumusnya. Lalu kita bisa lihat bahwa A menjadi tidak berpengaruh, sehingga rangkaian ini bisa menjadi rumus ini bisa menjadi 1 plus R2 per R1. Dengan kata lain, ini adalah gainnya, atau di sini ditulis ulang G sama dengan VO per Vs. Nah, untuk R2 dan R1 sebesar 2 kilo dan 1 kilo, kita dapat penguatannya 3. Nah, jika kita cari tahu selisih tegangan kedua input op-amp-nya, lalu kita masukkan ke rumus, karena kita tahu dari gambar rangkaian V plus sama dengan Vs, V min sama dengan pembagi tegangan ini. Lalu kita masukkan Vout, kita udah tahu tadi 3 kali Vs. Lalu kita bisa tahu bahwa karena ini sepertiga kali 3 berarti 1, berarti Vs min Vs, atau artinya selisihnya 0. Dari soal pertama kita dapat lihat bahwa op-amp penguat positif bekerja pada area linear karena tadi selisih tegangan V plus min V minnya selalu 0. Op-amp memiliki A yang penguatan A yang besar 10 pangkat 5 paling minimal, sedangkan selisih inputnya sama dengan 0, sehingga pada prakteknya V plus sama dengan V min dapat digunakan dalam persamaan analisa rangkaian. Tujuan permasalahan ini adalah untuk menggunakan hasil tersebut untuk menunjukkan bahwa tegangan dan arus Vout dan I pada rangkaian penguat positif berikut tidak dipengaruhi oleh A. Maka op-amp bekerja dalam area linear aktif. Hal ini berarti A bukan parameter yang penting, A hanya perlu besar tapi tidak berpengaruh ke saturasi rangkaian karena dia bekerja dalam linear. Sifat ini sangat-sangat baik sehingga op-amp jadi mudah dan murah untuk dibuat dan digunakan. Dari sini kita harus mencari I sebagai fungsi dari Vs dan resistor dengan asumsi A sangat besar. Kemudian kita juga diminta untuk mencari G, gain dari Vout banding input, tentunya Vs dengan asumsi A sangat besar, dan dengan hanya menuliskan persamaan titik di titik 1 ini. Ini adalah solusinya. Di sini kita bisa lihat yang pertama dulu, ditanya berapakah V min. V min tentunya sama dengan Vs karena kita tahu ini adalah bekerja di area linear.
Jadi Vmin sama dengan Vs. Nah, jika kita tahu Vmin sama dengan Vs, berarti kita bisa tahu I. I sama dengan Vmin min Vo per R2, atau sama dengan Vs min Vout per R2, di mana Vout-nya sama dengan G kali Vs, berarti kita bisa dapatkan Vs sama dengan 1/G per R2. Dari sini kita bisa sederhanakan manipulasi sehingga dapatkan I sama dengan 1/R1 kali Vs. Nah, yang menarik dari sini adalah arus I itu ternyata tidak dipengaruhi oleh R2, tapi dipengaruhi oleh R1. Kemudian untuk gain-nya kita bisa gunakan persamaan ini untuk mendapatkan bahwa Vout per Vs ternyata juga sama, yaitu 1 plus R2 per R1. Kemudian dari permasalahan kedua, dengan rangkaian op-amp penguat positifnya, maka kita diminta untuk sketsa arus terhadap R1, arus terhadap R2, Vout terhadap R1, Vout terhadap R2. Nah, jika digambarkan arus sebagai fungsi dari R1, kurang lebih arusnya saya taruh di Y, sumbu Y, R1 sumbu X, kita dapatkan kurang lebih seperti ini arusnya. Kemudian arus sebagai fungsi R2, karena di persamaan ini tidak ada R2, berarti sifatnya adalah konstan bentuk R2. Kemudian V output sebagai fungsi dari R1 juga kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah persamaannya. Jika R2 sama dengan 1, berarti tentunya tetap di sini gambarnya. Bagi contoh di sini R1-nya 1. Ya, ini untuk R2 sama dengan 1. Berarti kita dapat 2 Vs. Kemudian 32 Vs dan seterusnya. Kemudian VL sama dengan Vs 1 plus R2 per R1. Nah, untuk ini kita bisa lihat bahwa di sini ada garis linier. Ini seharusnya Vs ya, karena G-nya berupa suatu konstanta atau kemiringan tertentu. Sampai di soal keempat, kita sudah gunakan op-amp pada area linier. Dari karakteristik op-amp berikut, kita juga tahu bahwa op-amp mencapai saturasi saat V outputnya mencapai VCC. Sehingga cara mengetahui apakah op-amp mengalami saturasi adalah dengan melihat apakah V outnya lebih besar daripada VCC atau lebih kecil daripada min VCC, dengan asumsi VCC-nya 15 volt. Nah, kita diminta untuk mencari V out saat Vs sama dengan 4, V out sama dengan saat Vs sama dengan 6, kemudian V out saat Vs sama dengan 4 cos 2pi dan 6 cos 2pi. Nah, yang pertama tentunya kita tahu kemiringannya 6, sehingga 3 ini yang B, yang A dulu. Kita bisa lihat bahwa untuk input ini 12 volt sinusoidal, dia tidak mengalami saturasi. Ini terkait input 4 volt. Sedangkan untuk terkait 6 volt, berarti kita harus kali 3, yaitu 18. 18 sudah lebih daripada 15, sehingga pasti dalam saturasi. Kemudian ini grafiknya yang C, kita sketsa. Nah, untuk 4 cos ya, yang 12 tadi. Sedangkan yang untuk D saat 6 cos, kita lihat karena dia saturasi, berarti outputnya terpotong. Jadi kita bisa lihat efek dari saturasinya. Kita sampai di ulasan matematik lagi. Jika ada signal sebagai berikut, kita diminta untuk mensketsa, yaitu 5 kali E pangkat min 1000 T. Untuk T lebih kecil atau sama dengan 0 dan sampai dengan kurang dari 3 milisecond. Dalam hal ini 4,75. Kemudian pada saat T lebih besar dengan 3 milisecond, maka kita dapatkan 4,75 E min 100.000 T dan kurung T min 0,003. Nah, ini gambar ini dapat diilustrasikan seperti ini. Perhatikan, karena di sini
Pada saat 0 berarti 1, berarti 0 mulainya. Lalu dia naik menuju angka 5, tapi kemudian rumusnya berubah menjadi 75 kali E pangkat min 1000, sehingga dia eksponensial turun. Ya, sampai di sini sesi ke-7. Kita akan lanjut dengan sesi ke-8 yang membahas tentang op amp penguat negatif. Terima kasih.